أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban kita bersama untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kewajiban kita bersama untuk melantunkan ungkapan pujian sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa beramal soleh. Dan di siang hari ini, kehadiran kita di masjid, di salah satu rumah Allah, untuk kembali ruku, untuk kembali sujud, untuk kembali beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita esok harinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, jumlah para sahabat ketika itu kurang lebih 200.000 orang. Dan masing-masing sahabat itu menjadi pelopor, menjadi tokoh di bidangnya. Maka ada sahabat yang mahir dalam ilmu pengetahuan fikih misalnya. Ada sebagian sahabat yang mahir dalam ilmu faraid. Ada sebagian sahabat yang tahu tentang yang halal dan yang haram. Ada sebagian sahabat yang mahir dalam ilmu politik pemerintahan. Ada sebagian sahabat yang mahir dalam ilmu strategi peperangan. Ada juga sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang pandai dalam bidang ekonomi. Demikianlah Rasulullah alaihi salatu wasalam mendidik dan membina para sahabatnya sehingga mereka menjadi generasi yang unggul, generasi yang tangguh, dan itu merupakan dasar,
merupakan pondasi sehingga peradaban Islam itu bisa tegak. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya untuk menjadi generasi yang unggul, generasi yang tangguh. Dan sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang telah berhasil atas pendidikan dan pembinaan Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah mendidik para sahabatnya untuk menjadi generasi yang ikut-ikutan, untuk menjadi generasi yang membeo kepada orang lain. Tetapi Rasul SAW mendidik para sahabatnya agar mereka memiliki jati dirinya sebagai seorang muslim. Di dalam hadis Rasul SAW menyebutkan, melarang untuk menjadi orang yang ikut-ikutan, yang berprinsip apabila orang lain berbuat baik, saya juga ikut berbuat baik. Apabila orang lain berbuat salah, saya juga ikut berbuat salah. Dalam hadis itu dikatakan, la takunu imma'ah. Janganlah kalian menjadi orang yang imma'ah. Imma'ah adalah generasi yang membeo, generasi yang ikut-ikutan kepada orang lain yang tidak ia ketahui apakah itu benar atau salah. Prinsip dari orang yang imma'ah adalah in ahsanan nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu. Apabila orang lain berbuat baik, saya juga ikut berbuat baik. Apabila orang lain berbuat salah, saya juga ikut berbuat salah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW sangat mengerti, sangat paham bahwa peradaban Islam tidak akan mungkin dibangun oleh generasi yang sekedar ikut-ikutan, yang tidak memiliki jati diri, yang tidak memiliki kepribadian yang kuat, yang tidak memiliki visi jauh ke depan untuk membangun sebuah peradaban umat. Tidak akan mungkin. Peradaban yang tinggi tidak akan mungkin dibangun oleh generasi yang demikian. Tetapi kebangkitan suatu bangsa, suatu umat hanya akan dibangun oleh generasi yang tahu tentang Allah, yang tahu tentang dirinya siapa, yang paham bagaimana jalannya untuk menjadi orang yang maju, yang paham bagaimana jalan untuk menjadi orang yang beradab. Dan itulah yang dibangun, yang dibina oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW berhasil mendidik sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang tinggal bersama Nabi. Rasulullah SAW mendidik Ali radhiyallahu taala anhu menjadi seorang sahabat, seorang pemuda yang pemberani, yang memiliki kepribadian yang kuat, yang siap menghadapi tantangan, yang mungkin berbeda dengan sahabat yang lainnya yang lebih senior dari sisi usia dan pengalaman. Tapi Ali radhiyallahu taala anhu adalah seorang pemuda yang memiliki prinsip, memiliki kepribadian, dan menjadi teladan bagi generasi yang datang setelahnya. Rasulullah SAW juga berhasil mendidik sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang begitu rela, begitu ikhlas meninggalkan semua kenikmatan dunia yang diberikan oleh orang tuanya demi untuk mempertahankan jati dirinya sebagai seorang muslim, demi untuk menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Bahkan dia rela untuk diutus oleh Rasul SAW meninggalkan kota Mekah, diutus oleh Nabi SAW ke kota Madinah untuk menyampaikan risalah Islam. Hingga pada akhirnya ketika beliau wafat, sahabat-sahabat Nabi SAW, bahkan Rasul SAW sendiri meneteskan air mata ketika melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang tadinya begitu terawat, segala kebutuhan
dari pakaian, minuman, makanan disediakan oleh orang tuanya. Tetapi ketika meninggal dunia, untuk menutupi jasadnya dengan sehelai kain kafan pun tidak cukup. Apabila ditarik menutupi kepalanya, maka kakinya akan terlihat. Apabila ditarik menutupi kakinya, maka kepalanya akan terlihat. Tapi Rasulullah SAW berhasil mendidiknya menjadi seorang pemuda yang pemberani, yang tangguh, yang memiliki jati diri sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW juga berhasil mendidik dan membina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, saudara sepupu beliau yang jauh lebih muda dari Nabi SAW. Nabi berhasil mendidiknya menjadi seorang ulama yang faham tentang ilmu fikih, faham tentang ilmu tafsir, menjadi seorang ulama yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW juga berhasil mendidik dan membina cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain, menjadi seorang pemberani, seorang pemuda yang pemberani, yang memiliki sikap bijak yang sangat tinggi. Mustahil cucu beliau Al-Hasan tidak memiliki kebijakan yang sangat tinggi ketika beliau mau turun dari jabatannya sebagai khalifah pada waktu itu, demi persatuan kaum muslimin yang pada saat itu sudah mencapai pertikaian, bahkan peperangan di antara kaum muslimin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peradaban yang tinggi, peradaban Islam yang mulia tidak akan dibangun oleh pemuda yang tidak memiliki jati diri, yang tidak memiliki kepribadian yang kuat, apalagi membela kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim adalah orang yang tidak tahu mau kemana dalam hidup ini, sehingga mereka habiskan waktunya hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Apa yang mereka miliki, mereka keluarkan. Apa yang mereka punyai, mereka habiskan hanya untuk mendapatkan kesenangan duniawi semata. Tentu berbeda dengan kita kaum muslimin. Apalagi seorang pemuda Islam yang siap menghadapi tantangan. Seorang pemuda muslim adalah yang sanggup mampu mengatakan, ini saya sebagai seorang muslim. Saya bangga dengan identitas saya sebagai seorang muslim. Saya bangga dan saya akan pergunakan waktu yang saya miliki untuk kemaslahatan pribadi saya, untuk kemaslahatan agama saya, untuk kemaslahatan agama bangsa saya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hidup kita di dunia adalah terbatas. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak mengetahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam juga menyebutkan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki seorang manusia, tidak akan berpindah, tidak akan meninggalkan dari hadapan Allah sampai dia menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afnah wa an sababihi fima ablah
wa an ilmihi min aina fima amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Sampai menjelaskan sedetail-detailnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hisab, itulah perhitungan, itulah pertanggungjawaban tentang umurnya, tentang usianya. Ia gunakan untuk ini dan itu. Tentang masa mudanya, ia lewati untuk melakukan ini dan itu. Tentang ilmunya, ia manfaatkan untuk ini dan itu. Tentang hartanya, dia peroleh dari sumber ini dan itu, dan ia belanjakan ke tempat ini dan itu sampai selesai menjelaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan kita di dunia ini tentu saja adalah untuk mempersiapkan jawaban-jawaban itu dengan sebaiknya, dan kita berharap tentu kita bisa menjawab dengan sebaik-baiknya, dan tentu kita juga berharap mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu generasi yang terbaik adalah generasi yang telah dibina dan dididik oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang meskipun itu tidak akan pernah terulang kembali. Karena Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya, khairul quruni qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Kita sebagai generasi yang datang belakangan, kita sebagai umat yang datang belakangan bisa mencapai apa yang mereka capai kalau kita meniti jalan apa yang telah mereka tempuh, jalan apa yang telah mereka lalui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa meneladani sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarran hadhil ummati quluban wa a'maquha ilman wa ahsanuha halan wa aqalluha taqallufan qauman ikhtarahumullahu li suhbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Apabila kalian mengambil teladan, maka ambillah teladan dari sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, orang yang paling dalam pemahamannya terhadap agama ini, orang yang paling sedikit dari sifat berlebih-lebihan, dan orang yang paling baik keadaannya, suatu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kenali keutamaan-keutamaan mereka, kita ikuti jejak-jejak mereka, karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengumpulkan kita semuanya nanti di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min aynin la tatma
ومن نفس لا تسبأ ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقم الصلاة. أيها الإنسان إنه القرآن